Shalom, selamat sore, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin berbicara tentang membeli kebahagiaan. Kita baca dulu ayatnya di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saudara-saudara, setelah 2 tahun terkurung di rumah karena pandemi COVID, tahun ini kita bisa bernafas lega. COVID sudah turun, lalu diberikan izin sehingga semua kegiatan kita praktis sudah sama seperti dulu. Kita bebas kemana-mana, lalu juga bebas bersenang-senang. Itu sebabnya banyak saudara-saudara kita mengambil kesempatan liburan sekolah tahun ini untuk piknik bersama dengan keluarganya. Mereka bersenang-senang di tempat wisata, baik domestik maupun di luar negeri. Ya, mereka pasti bersenang-senang. Tapi apakah mereka berbahagia? Wah, saya tidak tahu. Karena kalau kebahagiaan bisa dibeli dengan cara begini, kasihan sekali ada banyak saudara-saudara kita juga yang harus tinggal di rumah dalam liburan sekolah ini karena situasi dan kondisi mereka memang tidak memungkinkan. Mungkin karena masalah fisik, mungkin karena masalah pekerjaan, tidak bisa berhenti libur atau cuti, atau juga karena keterbatasan dana. Apakah mereka saudara-saudara kita yang tidak begini tidak berbahagia? Saya tidak tahu juga. Tapi yang pasti mereka tidak bisa ikut bersenang-senang di tempat-tempat wisata. Saudara, ya, untungnya memang kebahagiaan itu tidak dijual dengan uang. Tidak bisa didapat dengan uang. Kemanapun kita pergi, kita menghabiskan dana berapapun, itu tidak membeli kebahagiaan. Kebahagiaan tidak dijual dengan cara demikian. Sebab kalau kebahagiaan dijual dengan cara demikian, ya kasihan saudara-saudara yang tidak punya kemampuan untuk melakukan wisata-wisata seperti itu. Saudara, dalam pemikiran saya, dalam renungan saya, bahagia itu sebetulnya keadaan mental hati kita yang satu, tenang, tenteram, damai, sejahtera, bersukacita atas keadaannya, dan bersyukur untuk keadaannya sekarang ini. Orang yang demikian ini berbahagia. Saudara, saya ulangi lagi, bahagia ini tidak dijual, tidak bisa dibeli dengan uang. Tapi memang kalau kita mau beli bisa. Ada harga yang mesti kita dibayar, bukan dengan rupiah, bukan dengan dolar. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah ini saudara-saudara, harganya ini. Hal yang mesti kita bayar, salah satu hal yang mesti kita bayar adalah kemurahan hati. Kemurahan hati membawa kita pada bahagia. Jadi mau bahagia, bayarlah dengan kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Kemurahan hati adalah sikap hati, sikap mental yang suka memberi pertolongan. Pertolongan bisa diberikan dalam bentuk apa saja. Tenaga, perhatian, pikiran, bahkan tidak menutup kemungkinan pertolongan materi dari rezeki yang kita peroleh. Kepada siapa? Kita harus memberikan pertolongan yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, keuangan mungkin. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang Tuhan pertemukan kepada kita untuk ditolong, saudara-saudara. Ada orang-orang yang dipertemukan Tuhan kepada saya, dipertemukan Tuhan kepada saudara untuk ditolong. Tolonglah mereka. Tanpa perlu memikirkan dia orang benar atau orang tidak benar. Kan kadang-kadang kita bilang, nolong dia tidak benar, dia tidak pantas ditolong karena dia orang tidak benar. Pertolongan tidak membedakan dia benar atau tidak benar. Saudara-saudara, orang yang punya kemurahan hati ini berbahagia. Sebab apa? Tuhan Yesus bilang, kamu akan menerima kemurahan juga. Kemurahan dari siapa? Kemurahan dari Allah. Bagaimana? Kalau kemurahan hati kita membuat seorang lain bisa bertahan hidup, maka kemurahan Allah memberikan kehidupan pada kita. Kalau kita memberikan perhatian, tenaga, pikiran, maka Allah juga memberikan perhatiannya. Dia mendengarkan doa-doa kita.
Itu Allah memberikan kekuatannya, Allah memberikan pikirannya, hikmatnya kepada orang-orang yang murah hati. Menerima kemurahan hati dari Allah. Ya, dan diberkati. Allah mencurahkan berkatnya pada orang yang murah hati. Jadi saudara-saudara, belilah dengan kemurahan hati. Saudara berbahagia, karena saudara menerima kemurahan hati Allah. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih sudah mengikuti acara ini sampai akhir. Amin.